Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, sebelum kita masuk ibadah di KU2 ini, ada sebuah lagu yang saya ingin ajak kita nyanyi bersama. Sebuah lagu yang sangat bagus sekali ditulis oleh almarhum Pendeta Caleb Tong. Dan aslinya dalam bahasa Mandarin tetapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mandarinnya yaitu Jie Xing Ai Zhu, terjemahannya yaitu segenap hati mengasihi Tuhan. Mungkin di antara kita yang sudah pernah menyanyikannya, ataupun yang kalau yang belum, ya ikutin saya nyanyi aja ya, ada melodinya ya. Saya akan coba sama-sama nyanyi bait yang pertama dulu. Tuhan sucikan hatiku, ku diperbarui. Tuhan tilihlah hatiku, melayani-Ku selalu. Tuhan bukalah hatiku, mengertikan firman-Mu. Tuhan beriku kekuatan, dengan penuh semangat. Lanjut bait 2. Sepenuhnya ku berserah, hati tak ragu lagi. Kasih-Mu segenap hati, apapun yang terjadi. Memberitakan kebenaran, rawat jiwa padamu. Angkat panji kemenangan, musuh takut dan gentar. Bait yang ketiga. Meninggalkan cara dunia, tak menyakiti Tuhan. Pimpin-Ku ke jalan benar, bawa jiwa padamu. Beritakan Injil yang ajaib sampai ke ujung bumi. Nyatakan kesaksian-Mu agar orang mendengar. Bait yang terakhir. Jagaku setiap saat, agar hidup berarti sampai akhir hidupku. Nyanyi sepenuh hati, beritakan keselamatan. Ku lemah, Tuhan kuat, kemenangan bagiku. Sebuah lagu yang sangat indah. Lagu ini sering sekali menguatkan saya, menegur saya. Apakah saya betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, betul-betul sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati ini. Kita persiapkan hati untuk masuk dalam ibadah yang kedua.
Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ucap syukur kepada Tuhan ya, di mana pagi hari ini kita semuanya saya melihat dari sini penuh dengan sukacita datang ke rumah Tuhan bersama-sama ingin beribadah dan menyembah Tuhan. Khususnya kita rindu sekali untuk merenungkan firman Tuhan. Baik, Bapak sekalian, saja kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah pada kebaktian yang kedua ini. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Fanny Crosby, seorang pengarang lagu him yang terkenal sekali, di dalam hidupnya dia mengatakan satu kalimat yang sangat menggugah hati saya, memberi kemuliaan bagi Tuhan adalah sebuah kerinduan yang terbesar bagi orang Kristen atau orang yang percaya, baik itu secara pribadi maupun secara kebersamaannya, tentu di dalam ibadah. Mulia bagi Allah. Mari kita mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagimu. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Mulia bagi, pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Hadap Allah di antara anaknya, dapat penebusan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami sembah di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Karena syukur ya Tuhan, setiap saat kami memuji kemuliaan Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Karena Engkau menyelamatkan kami. Karena Engkau nyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Tuhan, biarlah seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami hanya untuk memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kata syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan, bersama-sama beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi setiap kami di tempat ini. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Priscilla Owens, seorang penulis him juga, dia banyak menulis tentang salib dan juga banyak menulis tentang Golgota dan sebagainya. Dia banyak menulis lagu-lagu PI juga. Ada sebuah lagu yang ditulisnya yaitu Yesus
selamatkanmu. Ku dengar suara getar, Yesus selamatkanmu, kabarkanlah Injilnya, Yesus selamatkanmu, kabarkan pada mereka tentang keselamatannya, bergegas terus, Yesus selamatkanmu, kabarkan warta suka, Yesus selamatkanmu, pada orang berdosa, Yesus selamatkanmu, bernyanyilah hai pulau, bergemalah samudra, bangsa-bangsa wartakan, Yesus selamatkanmu. Musiknya. Kabarkan selamatannya, Yesus selamatkanmu, bangsa dengarlah, Yesus selamatkanmu, bersorak dan pujilah, anugerahnya besarlah, bila kidung yang menang, Yesus selamatkanmu. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita. Tapi kita mengakui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak sekali tutur kata kita, pikiran kita, hati kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, sering sekali menyakitin hati Tuhan ataupun sesama manusia. Saat inilah, sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita naikkan satu pujian di salib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib, ku melihat Tuhan, dan berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senang. Mari kita bangkit berdiri, naikkan ini. Beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku melihat. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengingat dosa dan salah kita. Dan kita berdoa secara pribadi mohon ampun kepadanya saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kami sadar, kami tahu, kami seringkali gagal mengikuti Engkau seperti yang Engkau kehendaki. Kami sering tidak percaya kepada kuasa Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami, sehingga kami sering tertuduh di dalam setiap kesalahan-kesalahan kami, dan kemudian kami mundur menjauh dari ibadah-ibadah kami. Kami mohon ampun. Namun di lain sisi juga seringkali kami menganggap remeh dosa-dosa kami, sehingga seakan-akan karya Kristus tidak penting buat kami. Sehingga kami begitu mudah jatuh di dalam dosa. Perbuatan, perkataan, pikiran kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menempatkan kuasa-Mu pada tempat yang sesungguhnya. Sehingga kami takut berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa. Pulihkan kami, beri kami hati yang baru. Baharui batin kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang teguh. Sehingga kami yakin benar bahwa ketika kami mengikuti dan taat kepadamu, itulah yang harusnya, itulah panggilan kami, itulah natur kami yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami oleh karena Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Dengarlah janji pengampunan dosa buat kita semua pada pagi hari ini. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita terus mengingat akan karya salib Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Di salib ini ku melihat terang Tuhan, beban dosa-dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, ini hatiku pun tenanglah. Di salib, di salib, di salib, di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sambil tetap berdiri, marilah saat ini kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang sudah diikrarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan satu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Adelphos Singer. Kami persilakan.
have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone. Give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? I the Lord of green, I the Lord of green, I will tend the poor, I will tend them, I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will, finest bread I will, till their hearts be fed. Till it's satisfied, I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Please be my Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my I will hold your people in my heart. Mari kita berdoa. I will go, Lord, if you lead me. Terima kasih untuk pujian, penyembahan. Terima kasih untuk vokal grup dengan kata-kata penyerahan. Aku akan pergi, Tuhan, kalau Engkau menyertai dan memimpin. Bapa, kami mohon pertolongan, urapan Roh Kudus, penginjil dan guru yang agung itu dalam kami bersama-sama belajar firman-Mu. Karena hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dan juga kami semua. Kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Diamkan segala suara-suara yang tidak memuliakan nama-Mu, baik dari dalam ruangan ini maupun ruangan hati kami masing-masing. Sehingga nanti baik hamba yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, kami akan boleh sama-sama diberkati. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan roti yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom, Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih. Pelajaran Yunus dari pelayanannya, tokoh yang namanya muncul 27 kali dalam Alkitab, di 4 kitab disebut, dan memberikan satu teladan pelajaran kehidupan yang luar biasa untuk gereja Tuhan sepanjang zaman. Waktu mempersiapkan ini, ya saya bukan pengumuman, tapi saya sudah officially Opa B, Opa Bagus. Dan waktu begitu cepat berlalu, saya ingat mamanya Noah, ini dulu Ibu Ellen, Pak Cikiat, Pak Pendeta Timotius Fu, dulu yang banyak gendong-gendong di Singapura. Sekarang ini cucu ini yang ganteng kayak opanya ini.
Dia belum bisa bikinkan saya kopi, belum pernah bantu saya cuci mobil, belum pernah buat sesuatu untuk saya, tapi saya sayang banget sama dia. Saya mau peluk dia setiap kali pulang. By the way, salam juga dari istri saya, tidak bisa ikut karena beliau MC sekarang, ngomong cucu. Ya. Dua-duanya kami sama, tidak mau dia jatuh, tidak mau dia nangis. Belum buat apa-apa untuk saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah kasih Bapa. Aku belum buat apa-apa untuk Bapa, aku belum lakukan apa-apa untuk Bapa, tapi Bapa mengasihiku walaupun aku masih demikian. Kira-kira begitu. Kasih Allah untuk Yunus, kasih Allah untuk bangsa Niniwe, itu luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita, atau kalau tidak kita bisa melihat di depan firman Tuhan dari Yunus pasal 4 ayat 1-11. Lembaga Alkitab memberi judul Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Hal itu setelah selesai dalam semua pelayanannya, jadi pasal 4 ini closing dari kitab Yunus. Saya tidak tahu kenapa closingnya demikian, ini harusnya kalau drakor ini masih bersambung lagi, ya, tapi kita tidak akan bahas itu. Hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kemudian Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebuah pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Lalu berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Tapi Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikian firman Tuhan. Pelayanan Yunus yang luar biasa, 120.000 lebih orang bertobat dalam KKR yang sebetulnya tadinya dia tidak mau untuk pergi. Dan ini tercatat di Alkitab, KKR dengan hasil yang paling besar. Ketika Petrus khotbah di hari Pentakosta, itu hanya sekitar 3.000 orang bertobat. Pelayanan Petrus dan Yohanes dalam khotbahnya sekitar 5.000. Paulus mungkin dalam sepanjang pelayanannya hanya sekitar 1.000 orang yang bertobat. Ini 120.000. Harusnya bersukacita. Tapi Alkitab mencatat dia kesel, dia marah, dia jengkel. Karena bangsa Niniwe bertobat. Di bagian ini dan tema minggu ini kita belajar dari pelayanan Yunus, dari pasca kesuksesannya dalam pelayanannya. Memang saya berharap masih ada pasal-pasal selanjutnya yang happy ending. Saya tidak hobi nonton film, tapi saya harus
tanya dulu trailernya kepada orang ini happy ending enggak. Kalau enggak happy ending, saya enggak mau nonton, boroskan waktu saya. Ngapain susah-susah gitu ya. Nah, Yunus ternyata setelah dalam pelayanan itu pasca kesuksesannya, dia melampiaskan kekesalan, kemarahannya. Aneh kan? Padahal pelayanannya berhasil. Yunus mempunyai rasa nasionalisme yang berlebihan. Mungkin lebih cocoknya disebut etnosentrisnya yang berlebihan. Kita semua punya identitas suku dan kaum. Yunus merasa kaumku lebih penting. Kaumku lebih baik. Tidak salah sih. Saya sangat nasionalis. Dengan itu saya sangat mencintai Indonesia. Tapi kalau itu berlebihan, saya akan mengabaikan bangsa lain. Dan Yunus saking nasionalisnya, dia tidak rela kalau bangsa Niniwe yang jahat itu diselamatkan. Nanti kita akan kembali ke sana. Yang saya maksud dengan nasionalis etnosentris yang berlebihan itu begini. Saya ini orang Jawa murtad. Nama saya masih pakai O, tapi dari kecil saya besar di Pulau Belitung. Jadi saya lebih Belitung daripada Jawanya. Kami kakak adik kalau ketemu kami pakai bahasa Belitung. Pakai ao, mika itu. Nah, satu kali dulu saya ingat waktu tinggal di Jakarta. Tidak ada orang yang kenal saya. Saya duduk di bis. Dulu masih ada bis PPD kan. Tahu-tahu di depan itu orang berantem. Sopirnya, kernetnya sama satu orang. Dasar Jawa. Hati saya di belakang tuh. Jawa disebut. Rupanya saya ini orang Jawa. Ada rasa kesukuan saya ada di situ. Tapi Yunus ini terlalu berlebihan. Dia marah. Nasionalisme baik. Kalau saya tidak punya nasionalisme, saya tidak bisa mengasihi Indonesia. Kalau saya tidak mengasihi, saya tidak bisa mendoakan. Tidak bisa mendoakan, saya tidak bisa melayaninya. Yang kedua, egoismenya itu tinggi banget. Jadi Yunus ini, ibu bapak dan saudara, waktu dia keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebuah pondok di situ, lalu kemudian dia merasa kasihan pada diri sendiri, ego. Jadi mikirkan aku, ya, I, me and myself. Lalu Tuhan kasih pohon jarak, tapi sebenarnya itu bukan pohon jarak. Tidak tahu pohon apa tepatnya. Terjemahan lain mengatakan itu vines, pohon anggur. Pokoknya ada pohon lah. Dalam satu malam Tuhan tumbuhkan, senang banget dia. Tapi dia tidak menanam, dia tidak ngurusin, sudah diberikan cuma-cuma. Tapi waktu keambil lagi, aduh rasanya, kok ini kasihan pada diri sendirinya itu berlebihan. Jadi pusat ke dalamnya itu egoismenya. Lalu dia marah. Dia marahnya dikatakan di sini firman Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup hanya karena apa yang dia punya itu dia diambil oleh Allah kembali. Yang ketiga, sebetulnya Yunus ini ada juga tersingkap di sini, hamba Tuhan ini materialistis sebetulnya ya. Pohon jarak itu kata Tuhan, itu kan kamu tidak nanam, kamu tidak nyiram. Artinya kalau kita artikan sekarang itu hanya pemberian dari Tuhan. Titipan dari Allah untuk kamu. Kalau itu diambil lagi, itu kan milik Tuhan. Jadi materialistik itu adalah kalau aku mempunyai sesuatu, ini aku pegang erat-erat itu milikku. Jadi beda dengan penatalayan, stewards dari kasih karunia Allah. Sadar bahwa hidupku, sadar bahwa harta milikku, bahwa waktuku ini adalah titipan Tuhan. Kalau sewaktu-waktu dia ambil, itu milik Tuhan. Saya ketika anak pertama menjawab panggilan Tuhan, dia berpisah, dia harus pergi ke Timur Tengah, waktu di Belanda kami berusaha, saya nangis seperti anak kecil. Dan kemudian saya sadar ketika saya bertobat, bahwa anakku pun adalah milik Tuhan. Anakku hanya dititipkan oleh Tuhan kepadaku. Lalu kalau Tuhan mau pakai, itu urusan Tuhan. Dan saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah meminta dari saya sesuatu yang tidak pernah Dia berikan kepada saya. Baik itu harta benda maupun yang paling berharga bagi kita tentu anak-anak. Kita juga belajar dari kitab Yunus dan pelayanan ini bahwa misi itu bukan lagi opsi untuk pertimbangkan, kata Hudson Taylor ya. Tapi ini
perintah untuk ditaati. Allah mengasihi semua suku bangsa. Yesus mati bagi semua bangsa dan suku bangsa. Yesus terlalu kecil kalau hanya disembah oleh beberapa bangsa. Yesus terlalu kecil kalau hanya menjadi juru selamatku atau juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat dunia yang layak disembah oleh segala bangsa. Jadi aku sebagai orang percaya tidak lagi perlu bertanya apakah aku terlibat dalam pekerjaan misi atau enggak. Mission is not an option to be considered. Aku berdoa terlibat atau enggak, tapi perintah untuk ditaati. Taati itu artinya ya sekarang. Misalnya kalau saya haus, lalu saya minta, saya suruh anak saya Laura ngambilkan saya minum. Laura, ambilkan papa minum nak. Laura bilang, iya pak, itu taat ya. Dia taat. Tapi lalu dia sambung, tapi besok ya pak. Delay obedience is disobedience. Itu bahasa Belitung. Ketaatan yang tertunda sama dengan ketidaktaatan. Banyak gereja, banyak orang percaya kehilangan momentum, kehilangan berkat Tuhan karena ketaatan yang ditunda. Karena misi itu bukan opsi, Allah memerintahkan Yunus untuk pergi. Itulah esensi kehidupan Kristen. Itulah esensi gereja. Itulah hati Bapa. Bahwa Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi segala suku bangsa. Baru tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, apakah hidupku, apakah pelayananku, apakah profesiku ada kaitannya dengan penyelesaian amanat agungnya? Ini selalu pertanyaan untuk saya. Kalau enggak, maka sia-sialah waktu kehidupan yang saya jalani. Dan ini hati Bapa. Oleh karena itu, amanat agungnya pun dia berkata, jadikanlah semua suku bangsa pantata ethne, semua suku bangsa muridku, bukan beberapa bangsa. Ini bukan perintah baru. Tapi yang penting dari perintah ini adalah kata ajar mereka melakukan. Amanat Agung sudah 1990 tahun yang lalu. Kenapa sampai sekarang belum tuntas? Banyak knowledge, banyak pengetahuan. Semua tahu amanat Agung. Tapi melakukan, tunggu dulu. Yunus tahu jelas firman Tuhan. Pergi ke Niniwe. Beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe. Dia tahu. Tapi melakukan, tunggu dulu. Oleh karena itu, jangankan tuntas, dijalankan juga belum. Mengerti kehendak Tuhan itu gampang, Bapak Ibu dan Saudara. Minimal setiap minggu kita dengar firman Tuhan dengan jelas. Alkitab ada pada kita. Tapi untuk saya, melakukan kehendak Tuhan itu susah. Apalagi misionaris kan jadi manusia langka. Doa yang, pujian yang luar biasa indah. Here am I Lord, it is me, send me. Harusnya itu kan doa kita untuk melakukan kehendak Tuhan kan. Tapi doa saya dulu, ini aku Tuhan. Siapa yang mau pergi, siapa yang mau kuutus untuk aku? Utus nenekku. Makanya kemudian amanat agung, ndak jalan-jalan. Bahwa Injil kerajaan ini harus diberitakan. Apa itu Injil kerajaan? Kabar baik, berita baik. Kabar baik tidak menjadi kabar baik sampai itu disampaikan kepada orang lain. Betul? Kalau aku terima kabar baik, kelahiran anak yang tercinta, pernikahan dari anak-anakku, ini kabar baik yang harus disampaikan. Berita Injil ada berita keselamatan, kabar baik karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Yunus pasti diberkati. Paling tidak dia diberkati karena dia mempunyai Allah yang hidup. Minimal itu berkat yang terbesar, kita punya juru selamat. Orang Kristen yang tidak menghitung berkat Tuhan tidak akan pernah menjadi berkat. Mari kita hitung berkat Tuhan untuk menjadi berkat. Ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan karena kita hidup di dunia yang berdosa. Bapak Ibu, dalam salah satu pelayanan kami, saya pernah mengalami karam kapal. Saya pernah melayani di Mesir dan hampir almarhum dan sebagainya.
Dan ada banyak kalau mau diinventori, ya, mau diceritakan pergumulannya. Tapi sebetulnya kalau saya hitung-hitung dibandingkan dengan puluhan ribu jutaan berkat Tuhan, pergumulan-pergumulan itu kecil banget. Saya belajar untuk bagaimana menyenangkan hati Bapa, menghitung berkat Tuhan untuk menjadi berkat. Berkat terbesar yang Tuhan berikan adalah keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Dan itu yang harus kita sampaikan untuk orang lain dapat mengalami, karena itulah esensi kenapa kita exist. Bait Allah diciptakan supaya semua suku bangsa mengenal nama Tuhan. Bait Allah perjanjian baru adalah gereja, tubuhmu, tubuhku adalah bait Allah. Itu esensi kenapa kita hadir. Dan nanti dengan atau tanpa aku, dalam Wahyu 7:9 dikatakan, semua suku bangsa, kaum dan bahasa akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Oleh karena itu Allah sangat serius dengan misi. Allah mengutus baik-baik, maaf pakai kata Yunani supaya keren dikit, di apostelo para murid. Itu asal kata apostle, para murid. Diutus dengan baik-baik. Kalau tidak bisa diutus baik-baik, Lukas 10 ayat 2, akan diekbalo, artinya ini dilempar, ditendang, diutus dengan paksa. Kisah 1:8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku bukan hanya di Yerusalem kita, tapi Samaria dan ujung-ujung bumi kita. Para murid diutus baik-baik, menjadi saksi kalau Roh Kudus turun, bukan menjadi sakti, tapi menjadi saksi. Lalu kisah 8 ayat 1, karena mereka belum pergi-pergi juga, pelayanan sibuk dan sebagainya, tapi tujuan Allah mengasihi bangsa-bangsa tidak berubah. Akhirnya Tuhan izinkan penganiayaan yang dahsyat terjadi, dan mereka terekbalo kemana? Ke Yudea Samaria, yang tempat tadi Allah mau mengapostelo baik-baik. Yunus sudah diutus baik-baik pergi. Tidak mau dia. Tidak mau. Apa boleh buat kemudian Allah mengutus dia dengan paksa. Melalui dia mengalami ini itu dalam pasal-pasal yang kita belajar di minggu-minggu yang lalu. Yunus tidak mau pergi bukan dia tidak rohani. Dia rohani. Yunus muka dengan muka mendengar langsung Tuhan berbicara. Pergilah ke Niniwe. Kurang rohani apa dia? Yunus ini juga bukan penakut, bukan pengecut. Pemberani luar biasa. Kalau dia pengecut, dia penakut, tidak akan dia bilang kepada kapten itu, "Hei, ini aku, angkat aku, lempar aku ke laut." Tidak takut mati dia sebetulnya, Bapak Ibu. Tapi ada ketakutan-ketakutan lain. Dan kalau saya lihat, kenapa dia tidak mau ke Niniwe, asumsi yang paling tepat menafsirkan adalah karena dia prejudis. Karena dia masih ada saranya. Karena dia masih tidak suka dengan Niniwe. Yang dulu bangsa Niniwe ini menganiaya, membuat kehidupan nenek moyangnya dan bangsanya sengsara. Nenek-nenek diperkosa. Nenek-neneknya dulu maksudnya ya. Kemudian laki-laki tentara itu dibunuh dengan kejam. Tangannya dicopot, kakinya dicopot, disiksa dengan luar biasa. Kalau terhadap bangsa yang kayak gitu, kadang-kadang bukan takut. Ngapain mereka harus terima kebaikan Tuhan? Ngapain mesti aku yang menyampaikan kepada mereka? Tapi perintah Tuhan adalah perintah Tuhan. Yunus belajar dari pasal yang kita baca tadi. Allah mengasihi juga bangsa Niniwe. Ibu dan saudara, saya melayani dengan satu lembaga misi namanya OM, Operation Mobilization, yang kami ada di sekitar 140 negara dan juga punya pelayanan kapal. Logos, Doulos, sekarang tinggal ada Logos Hope dan Doulos Hope. Pendiri dan pimpinan kami dulu George Weber yang sudah dipanggil Tuhan menulis salah satu buku Out of Comfort Zone yang sangat banyak menolong banyak orang termasuk saya. Seringkali di dalam kehidupan pelayanan kita, ketika Tuhan memberkati kita, kita tinggal di zona nyaman, itu untuk kita melangkah ke zona berikutnya itu susah banget. Saya percaya Yunus itu sudah enaklah aku di negaraku ini, dengan nenek moyangku, dengan kampung halamanku, ya makanan yang di sini. Ngapain aku mesti pergi jauh-jauh, aduh ke bangsa yang demikian. Mungkin ketakutannya bukan takut mati, mungkin takut dengan hal-hal lain. Itu selalu untuk keluar dari
Zona kenyamanan paling berat itu untuk melewati zona ketakutan. Izinkan saya bersaksi ketika saya secara hurufiah, rema Tuhan berbicara kepada saya, Yesaya 49. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Aku akan menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Jelas firman Tuhan. Dan saya tahu itu untuk saya. Tapi waktu itu, maaf, bahasa Inggris saya itu, ya kalau teman saya bilang nilainya itu bukan D, H, woblok. Bahasa Inggris kalau keluar saya mau ngomong apa menyampaikan kabar baik. Nanti saya jadi guru sesat. Orang malah tambah bingung. Kedua, saya ini bukan orang kaya. Kalau keluar menjadi terang bagi bangsa-bangsa Tuhan, aku kan perlu uang untuk beli tiket dan sebagainya. Nggak mungkin aku ya cuman pesawat stop, aku ikut ya ke sana. Nggak mungkin kan. Itu ketakutan saya. Belum lagi banyak hal yang lain-lain. Tapi pendek cerita, oleh karena itu tadi doa saya ketika saya dengar itu, ini aku Tuhan, oke lah, tapi utus nenekku saja gitu ya. Tapi saya berdoa karena ya dengan memperpendek cerita, akhirnya ketika saya bisa lewat dari zona ketakutan. Bapak Ibu, paling enggak Spanish saya masih lebih bagus dari Inggris saya, walaupun Inggris saya paling jelek di rumah. Saya bisa bahasa Arab karena saya tinggal dulu di Mesir berapa lama. Ya. Kalau dari sekian negara yang Tuhan izinkan saya pelayanan pun sekarang, belum pernah saya tinggalkan pelayanan karena kehabisan uang. Kalau istri saya dengar saya, dia bisa menyaksikan. Belum pernah kami berhutang. Belum pernah kami kekurangan. Kepepet sering. Tuhan menolong setiap kita ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan paling susah itu kalau kita mau lewat zona kenyamanan kita. Tapi kalau kita sudah lewat itu akan indah banget bagaimana kita masuki zona pembelajaran, lalu zona pertumbuhan. Aku mau semakin dekat dengan Kristus seperti Paulus, mau matinya pun dia katakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yunus melewati masa itu. Tapi kita belajar juga dari Yunus ini bahwa dia sempat melarikan diri dari Tuhan. Dia pikir dia mau pergi jauh ke Tarsis dari hadirat Tuhan. Padahal dia dekat dengan Tuhan. Tidak bisa. Satu pelajaran adalah orang percaya, pelayan yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, walaupun kelihatannya oke, akan turun, dan turun. Yunus turun ke Yafo, lalu dia turun ke kapal, lalu turun dibuang ke laut, lalu turun masuk ke perut ikan. Padahal berkat Tuhan, kau tetap naik dan bukan turun. Tapi anugerah Tuhan yang luar biasa karena Allah itu maha kasih. Dan dia selalu menggenapi maksudnya. Dia akan mengangkat naik. Yunus kemudian bertobat dan berkomitmen. Sedia dia pergi karena terpaksa rela untuk menyampaikan kabar baik itu. Tapi itu pekerjaan Tuhan. Lalu Yunus dipakai oleh Tuhan dan 120.000 orang bertobat. Bapak Ibu, saya mengalami fase yang demikian. Saya dan istri saya, kami menikah pada hari yang sama. Tapi saya mengalami proses yang diproses Tuhan itu luar biasa. Kakeknya istriku itu tentara Belanda. Kakekku tentara pejuang kemerdekaan Indonesia. Makanya ngerti kan kalau saya bilang saya ini nasionalis. PSSI walaupun jelek tetap saya dukung. Tapi karena saya cinta Indonesia. Lalu ibuku lahir di tempat pembuangan di Papua ketika tentara kakekku dikejar-kejar oleh tentara kakek istriku. Nah bingung kan? Saya juga bingung. Itu sebabnya kalau dengar kata Belanda, saya paling gak suka. Pendek cerita, kok ya istriku ada darah Belandanya. Tuhan mengurus saya betul-betul. Kalau saya tidak suka kepada satu kaum tertentu, kalau saya tidak suka kepada bangsa tertentu, saya tidak akan bisa mendoakan orang itu. Kalau saya tidak bisa mendoakan, saya tidak bisa mengasihi. Kalau saya tidak bisa mengasihi, saya tidak bisa melayani. Kenapa zona ketakutan? Dalam surat Timotius Paulus katakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa takut? Karena saya tidak mengasihi. Jawabannya sesimpel itu. Setelah saya bertobat, dan salah satu buktinya, karena istri saya ada darah Belandanya, Tuhan mengurus saya dan pelayanan, bukan hanya terhadap orang Belanda sebagai partner, tapi dalam pelayanan yang semakin terbuka dan luar biasa.
Saya sudah minta izin untuk menggosipkan anak ini, sopir saya, murid saya, sahabat saya, tapi juga dia anak kami yang ketiga. Dia lahir di Belanda lagi, tapi made in Indonesia. Jadi Bapak Ibu, pengorbanan dalam tanda kutip, anak-anak hamba Tuhan, anak pendeta, anak misionaris, itu jauh lebih besar daripada pengorbanan pelayanan orang tuanya. Saya sanggup angkat beban 100 kilo, anak saya tidak sanggup. Kalau saya paksa mengangkat beban 100 kilo, dia akan cedera rohani dan emosinya. Saya sanggup lari dalam kehidupan 100 km per jam, mereka tidak bisa. Seringkali jadi saya harus menyesuaikan dengan kekuatan mereka. Sebaik apapun mendidik anak ini, apalagi anak-anak sudah remaja Bapak Ibu, itu seperti main layangan kan? Apa layangan? Layang-layang, layangan bahasa Jawa, kite. Kalau diulur terlalu panjang, lepas, bebas. Ditarik terlalu kenceng, putus kan? Perlu hikmat Tuhan. Kami berdoa sekuat tenaga dengan anugerah Tuhan sebelum mereka lahir, masing-masing kami doakan, siram, berendam dengan firman Tuhan sepanjang hari. Tapi harga yang harus dibayar sebagai anak misionaris itu tidak gampang. Ada banyak hal yang saya ceritakan itu, tapi bukan untuk curhat. Salah satunya, peperangan rohani itu terlalu dahsyat kadang-kadang untuk bisa ditanggung. Pendek cerita, Peter ini sempat terhilang. Dalam keadaan begitu, komunitas yang bisa terima dia adalah teman-teman gengnya dari sejak SD. Lalu jadilah dia seorang anak yang banyak melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, yang tidak menyenangkan saya. Tapi anaknya baik sih. Saya bilang, Pit, jangan pulang malam ya. Taat dia tidak pulang malam, dia pulang besoknya. Dalam keadaan begitu, saya pernah satu kali saya jengkel, saya marah. Tapi Tuhan menolong saya dengan kasih yang luar biasa terhadap anak. Satu hari kami man to man, kami duduk, kami bicara, Pet, kamu tahu kan Papa tidak pernah merendahkan kamu, tidak pernah bilang kamu kurang ajar, tidak pernah ada kata-kata kutukan, iya Pak. Kamu tahu kan that I love you, iya Pak, saya tahu. Siapapun kamu, apapun yang kau lakukan, nak, Papa sayang kamu. Dia diam, dan kekuatan kasih itu yang memenangkan dia. Tapi sebetulnya itu mengingatkan saya sendiri Bapak Ibu. Saya gagal melakukan kehendak Tuhan. Saya ngerti amanat agung, tapi saya tidak melakukan amanat agung. Saya tahu kehendak Tuhan begini, saya tidak lakukan. Tapi Tuhan tetap sayang saya. Tuhan tetap mengasihi saya. Tidak ada satupun perbuatanku yang dapat menambahkan kasih Allah kepadaku, karena Allah adalah kasih. Itu Allah yang luar biasa. Dan itu yang memberikan saya kebebasan dalam sukacita dan damai sejahtera dalam melayani dia. Tapi besoknya Peter bilang, Pak, mobilku cuci ya Pak? Saya senang bukan main Bapak Ibu. Lalu dia tahu papanya ini narkopi kan. Pak, ku buatkan kopi ya Pak? Mau yang mana ya Pak? Ya, kan saya bilang kalau pergi ada banyak dapat kopi. Kopi yang saringannya gigi ya Pak? Nah, itu maksudnya kopi tubruk ya. Oke. Walaupun dia buatnya tidak enak, tapi saya senang banget. Dia buatkan saya kopi, karena dia tidak narkopi. Jadi dia tidak tahu kopi yang enak itu kayak apa. Lalu dia kembali kepada Tuhan. Tahun lalu dia 6 bulan pelayanan di Afrika Barat. Lalu dia 1 bulan di Spanyol, itu 1 bulan dengan pengungsi-pengungsi Maroko di sana. Hati saya senang bukan main Bapak Ibu. Tidak ada sukacita yang lebih besar kalau anak-anak kita ikut dan punya kerinduan menyenangkan hati Bapa melayani dia. Amin. Itulah menyenangkan hati Bapa. Sekali lagi, bangsa Niniwe yang kayak gitu dikasih oleh Allah, apalagi kita. Tidak ada satupun yang kulakukan, aku jungkir balik kayak apapun yang dapat menambahkan kasih Allah kepadaku. Tapi kalau aku mengusahakan dan hidup rukun bersama, itu doa Tuhan Yesus yang belum dijawab, Yohanes 17:21, supaya mereka menjadi satu adanya, karena kita jawab berdoa, itu menyenangkan hati Bapa. Kalau aku terlibat menyampaikan kabar baik, karena itu hati Bapa, dia datang untuk menyelamatkan yang hilang, supaya segala suku bangsa datang dan menyembah dia. Itu menyenangkan hati Bapa. Kalau saya menyampaikan kabar baik dan satu orang bertobat, itu penting dan puji Tuhan, dia terhindar dari api neraka.
Tapi yang lebih penting, akan ditambahkan bilangan orang yang menyembah dia. Kalau ada satu suku bangsa berbalik kepada Tuhan, puji Tuhan, mereka terhindar dari api neraka. Tetapi yang lebih penting, ditambahkan bilangan suku-suku bangsa yang akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Termasuk bangsa Niniwe yang besar itu. Dikasihi oleh Allah. Walaupun Yunus tidak suka mereka. Tuhan menciptakan aku, Tuhan menciptakan kita sebagai hamba Allah. Tujuannya tidak kurang tidak lebih untuk menjadi mitra Allah dalam menyelesaikan amanat agungnya. Bapak Ibu, itu yang saya belajar dan saya masih terus belajar. Akhir dari kitab Yunus ini, lebih dari 120.000 orang bertobat. Dan orang ini untuk Alkitab melukiskan betapa dosa mereka itu sangat jahat, sangat bobrok, sangat dalam. Membedakan tangan kanan dan tangan kiri pun mereka tidak tahu. Mana yang benar yang salah itu mereka tidak tahu. Tapi mereka dikasih oleh Allah. Allah memberikan pelajaran kepada Yunus dalam pelayanan. Jangan rasis, jangan prejudis. Engkau prejudis, engkau rasis, engkau tidak ada kasih, tidak bisa mendoakan orang itu. Dan engkau hanya ada takut. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan itu menghambat berkat keselamatan untuk sampai kepada setiap suku bangsa yang untuk mereka semua Tuhan Yesus mati. Ibu, bapak, dan saudara yang kekasih, hidup ini singkat. Dan hanya sekali, tidak berkali-kali. Kata Yunani, kata Ibrani, hevel, itu artinya satu hembusan nafas saja. Saya bersyukur sampai sekarang saya masih Tuhan kuatkan berdiri di sini. Tapi nanti banyak junior saya udah berangkat duluan nih. Ya. Yang sehat belum tentu bertahan lebih lama. Yang tua belum tentu juga berangkat duluan. Tapi yang jelas nanti kita semua pasti akan berangkat kan. Ada pertanyaan jok begini, semua mau masuk sorga kan? Amin. Siapa yang mau berangkat duluan? Ya gitu pertanyaan yang susah dijawab. Tapi yang jelas, nanti hidupku ini, kalau saya sudah rest in peace with Jesus, hidupku ini hanya segini. Ini yang merah ini. Satu hembusan nafas. Hevel. Ya, satu hembusan nafas. Satu strip. Itulah hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara, kita belajar dari Yunus yang sekarang namanya hanya tercatat dalam sejarah. Dia tidak hidup lagi. Dia meninggalkan pelajaran yang positif bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa bahkan yang paling jelek sekalipun. Tapi Yunus, kegagalannya, kenapa dia marah, kenapa dia kehilangan sukacita, nasionalisme yang berlebihan, sukuismenya, etnosentrisnya, egoismenya, dan juga materialistiknya yang menghambat sukacita karena dipakai oleh Tuhan. Banyak yang mengatakan saya ini hamba Tuhan jarum super, jarang di rumah suka pergi. Dan tidak ada kesukaan lebih besar pada waktu pulang ke rumah dari perjalanan. Seperti nanti kalau tugas kita sudah selesai, pulang ke rumah Bapa, itu sesuatu yang sangat indah dan dirindukan. Tapi mari selama hari masih siang, kita bekerja sekuat tenaga untuk Tuhan. Dia tidak pernah meminta dari kita sekali lagi sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada kita. Dia juga tidak pernah meminta saya melakukan sesuatu yang tidak sanggup untuk saya lakukan. Walaupun susah, mari kita berdoa. Selalu setiap saya menyampaikan firman Tuhan, doa saya, Tuhan jadikan aku pelaku firman. Mengerti kehendak Tuhan gampang, tapi melakukan firman Tuhan itu susah. Satu saat saya tidak sanggup lagi berdiri di mimbar ini, satu saat saya tidak sanggup lagi terbang, tidak sanggup lagi nyopir. Mari kesempatan yang Tuhan beri selama hari masih siang. Dengan selalu pertanyaan setiap hari. Ketika aku membaca, ketika aku menyanyi, ketika aku bekerja, ketika aku melayani, apapun yang kulakukan di kantor dan sebagainya, apakah hidup dan pelayananku selaras dengan hati Bapa, yaitu
ada kaitannya dengan penyelesaian amanat agung. Itu yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tolong kami lagi Tuhan untuk tidak hanya menjadi pembicara dan pendengar firman-Mu, tapi jadikan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Dengan Engkau berikan kami kasih yang memberikan keberanian untuk menyampaikan kabar baik, agar dunia yang dirusak oleh dosa dapat dipulihkan dan kembali dalam hidup damai sejahtera dalam terang kerajaan-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kami kasih, bahkan untuk kaum yang kami tidak suka, bahkan untuk kelompok yang kami tidak suka dan kami takuti, bahkan untuk individu yang sering menyakiti kami yang juga kami tidak suka. Terima kasih kasih-Mu yang besar Kau berikan kepada kami, kepadaku ketika Engkau mati di kayu salib dan dibangkitkan. Dan biarlah kasih itu yang pasti tidak terbendung, kabar baik itu kami sampaikan kepada orang lain, sehingga sukacita kami semakin bertambah-tambah ketika kami menyenangkan hati Bapa. Ini doa kami, Roh Kudus, mampukan kami dan tolong kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami ketika kami menjadi saksi-Mu. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau tidak pernah menyangkal janji-Mu, karena Engkau tidak pernah bisa menyangkal firman-Mu dan diri-Mu. Dan dengan keyakinan itu nanti kami pulang ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, sebagai terang-Mu, dan mengatakan ini hidupku Tuhan, jadikan aku berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita ucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Pendeta Bagus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu bagus juga. Cocok dengan namanya. Setiap kali saya dengar kabar baik, saya ingat anak saya. Sering sekali anak saya beri tahu kepada saya, Pak, ada kabar baik. Apa itu nak? Itu restoran itu diskon. Buy one get one atau buy two get one atau diskon 50%. Di situ saya belajar satu hal. Kalau ada sesuatu memang kabar baik, kita nggak tahan sih ingin menyampaikannya. Demikian juga setiap kita yang mengalami kasih Tuhan, kalau benar-benar mengalami kasih Tuhan, tidak mungkin kita tidak atau kita tahan simpan kasih Tuhan itu. Kita rindu sekali membagikan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Injil itu baik, tidak mungkin kita simpan buat diri kita sendiri. So kita ingin apa? Menyampaikannya kepada siapapun yang belum mendengar kabar Injil itu sendiri. Sebuah lagu yang sangat indah untuk mempersiapkan kita di dalam persembahan. Sebelum kita nyanyi lagu ini, musik memainkan lagu tersebut, kita dapat mempersembahkan persembahan kita lewat amplop ataupun QR yang sudah ada, ataupun lewat account bank ya yang sudah ada nomornya. Kita serta nyanyikan lagu tersebut 2 kali dalam Indonesia, selanjutnya Mandarinnya. Ada kasih dari surga dan tinggi dan dalam, ada padi zaman
爱从天而来，比山高，比海深，指头摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心愿用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, dunia saat ini butuh kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap kami menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu sudah nyata di dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami, menebus dosa kami, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tetap mengerti kasih Tuhan itu, dan menyatakan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami sudah mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, berkati setiap kami yang sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Shalom saudara sekalian, shalom, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul di hari Tuhan, di gereja boleh beribadah kepada Tuhan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, ya baik paduan suara atau vokal grup Other Voice, rekan-rekan yang melayani musik, multimedia, usher dan sebagainya. Secara khusus kita ucapkan terima kasih kepada Pendeta Bagus Suryantoro yang hari ini melayani dalam 3 kebaktian, ya. Pendeta Bagus tadi mengatakan dia ada nama Mandarinnya, yaitu Hao Muse, ya. Namanya Bagus S. S itu sekali, ya. Jadi kalau mau Hen Hao Muse, ya. Jadi Pendeta Bagus sekali. Pendeta Bagus adalah salah satu pimpinan nasional OM di Indonesia, dan juga beliau adalah pimpinan dari IPN, Indonesia People's Network. Satu network untuk mendorong gereja-gereja mengadakan penjangkauan kepada suku-suku terabaikan. Jadi beliau mendorong pimpinan-pimpinan gereja bersama untuk mengabarkan Injil kepada banyak sekali suku-suku terabaikan, yaitu suku-suku
yang 5% di bawahnya pernah mendengar Injil. Ya, kita terus berdoa. Ya, saya mengenal Pendeta Bagus 31 tahun yang lalu. Kami sama-sama mahasiswa baru di Singapore Bible College. Ya, untuk menghilangkan stres kami suka main voli bersama. Karena beliau tinggi, saya lebih rendah, saya tukang umpan, dia yang smash. Ya. Nah, cuma sering mengecewakan dia loncat kemana, umpan saya kemana. Ya, tapi 32 tahun ya cepat berlalu, dan terima kasih sekali lagi untuk pelayanannya. Baik, saya ingin menyambut di antara saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah. Di sebelah kanan saya kalau ada boleh berdiri. Kami ingin berkenalan. Ya, ada satu saudari, selamat datang, selamat beribadah. Di tengah apakah ada? Ya, tidak ada. Kemudian di samping tidak ada. Ya, di atas tidak ada juga. Ya, kita secara khusus ya menyambut Pak Pendeta Markus dan Ibu Christine. Ya, boleh berdiri. Ya, baru datang kembali ya dari Amerika Serikat, dan kita juga ucapkan selamat, hari Sabtu akan mantuan ya, selamat. Saudara sekalian, kita juga bersyukur karena hari Rabu yang akan datang kita akan mengadakan persekutuan dalam bentuk KPR, Komunitas Pertumbuhan Rohani. Hari Rabu yang akan datang kita tidak akan mengadakan persekutuan di daerah masing-masing, tapi kita semua berkumpul di ruang serbaguna, dan kita akan mengadakan satu program yaitu nonton bareng. Kita akan nonton satu film rohani bersama-sama, dan nanti kita akan bedah film itu, bahas bagaimana film itu membantu kita bertumbuh secara rohani. Dimulai pukul 18.30 disediakan makan malam bersama, dan setelah itu kita akan nonton bersama. Saudara kalau pernah ke ruang serbaguna, ada layar yang lebih besar daripada ini, dengan sound system yang bagus, jadi tidak kalah dengan studio-studio yang ada ya. Kita nonton film rohani bersama, dikasih makan gratis lagi. Kalau saudara mau popcorn, boleh, tapi bawa sendiri. Ya. Kita bersyukur juga bulan ini STTAA, Seminari Seminari Amanat Agung ya, Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang milik GKY berulang tahun ke-26. Salah satu kado yang dapat kita berikan selain doa adalah kita memberikan persembahan khusus. Oleh sebab itu gereja mendorong saudara memberikan persembahan khusus, boleh dimasukkan secara cash dalam amplop yang ada di depan, boleh masukkan ke dalam kantong persembahan, atau saudara bisa transfer ke rekening gereja, bisa scan kris yang ada di depan, atau transfer ke nomor rekening yang berakhir 145, tapi jangan lupa beri angka 26 di belakang. Ya, jadi misalnya saudara mempersembahkan 100.000, transfer 100.000 26 rupiah, nanti bendahara akan mengumpulkan dan kita akan genapkan menjadi angka yang baik, mewakili GKI Puri Indah mempersembahkan kepada STT Amanat Agung. Kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Lim Wihan Jamien dengan saudari Sulfania Susanto yang akan menerima pemberkatan nikah tanggal 29 September di Bali. Juga mengucapkan selamat kepada saudara Lomanto Lukman dan saudari Yohana yang akan menerima pemberkatan pada tanggal 1 Oktober di Bandung. Tuhan memberkati dua keluarga baru ini. Kita juga mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Sandy dan Ibu Yunike Dian Secapramana yang telah dikaruniai seorang putri dengan nama Kalista Abigail Fernanda. Lahir tanggal 21 September kemarin. Kalista adalah cucu dari Pak Martinus dan Dr. Titin. Kita ucapkan selamat berbahagia. Kita ucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak almarhum Marianto Haryono, usia 61 tahun. Almarhum adalah papa dari Bapak Jerry Kusuma,
Andrianto, papa mertua dari Ibu Yuli Intan Wijaya, dipanggil Tuhan tanggal 22 September kemarin dan sudah dimakamkan tanggal 23 September. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan. Saudara sekalian, kita bersyukur hari Kamis yang akan datang, tanggal 28 September, ada 48 saudara-saudari kita termasuk saya, Semu, dan Guru Injil Eti. Kami akan berangkat ke Sumba dan NTT selama sekitar seminggu untuk mengadakan pelayanan misi di sana. Kita akan mengunjungi para misioneri kita akan mengadakan KKR, pelayanan kebaktian, bakti sosial, dan berbagai macam pelayanan lainnya. Kami minta saudara untuk mendukung kami di dalam doa supaya perjalanan kami selamat sampai di tempat tujuan, dilindungi dari mara bahaya, khususnya peperangan rohani, dan juga kehadiran kami boleh membawa sukacita, membawa berkat bagi saudara-saudari yang ada di Sumba dan NTT yang akan kami kunjungi. Jadi tolong ingat kami di dalam doa. Terakhir saudara sekalian, gereja kita secara setiap minggu dikirimin ini ada Gospel Express ya, Fu Ying Kuai Pao. Ini adalah koran berbahasa Mandarin tapi isinya adalah artikel-artikel rohani dan di dalamnya banyak pengajaran yang bagus dalam bahasa Mandarin. Disediakan dalam ex-lamper yang sangat terbatas, saudara kalau mau mendapatkan bisa mengambilnya di counter di depan. Dan di dalamnya banyak sekali artikel yang bagus, salah satunya adalah foto-foto. Ya, jadi ini bukan milik GKY, tapi terbitan kali ini adalah berita tentang peletakan batu pertama untuk GKY Singkawang. Ya, jadi saudara bisa ambil banyak gambar. Kalau saudara tidak mengerti bahasanya, lihat gambarnya juga lumayan, saudara sekalian ya. Tapi setelah lihat gambarnya, tolong balikin ya, karena orang mau membacanya. Saudara boleh membacanya atau berikan kepada orang, ini jadi bahan pekabaran Injil juga bagus. Di dalamnya banyak artikel tentang Injil. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang saudara menundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Bagus Suryantoro, ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk seumur hidup yang dia persembahkan menjadi misioneri, Tuhan utus ke berbagai tempat di seluruh belahan dunia untuk mengabarkan Injil, membawa kabar baik kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan berkati hamba-Mu secara ajaib, Tuhan tambahkan hikmat berkat, dan pakai hamba-Mu menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga untuk keluarganya, untuk istri, anak, menantu, cucu, Tuhan berkati. Supaya satu persatu boleh Tuhan pimpin bertumbuh dalam kasih Tuhan, menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa bagi tim mission trip yang akan berangkat ke Sumba dan NTT pada tanggal 28 September nanti. Kami mohon Tuhan pimpin perjalanan kami, pimpin perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Tuhan juga lindungi kami dan berikan kesehatian kepada kami dalam melakukan perjalanan. Demikian juga untuk pelayanan kami, Tuhan urapi kami supaya kehadiran kami boleh membawa berita Injil dan kehadiran kami boleh membawa berita sukacita dan sukacita kepada jemaat, kepada orang-orang yang kami kunjungi. Tuhan juga lindungi kami dari serangan si jahat supaya kami pergi dengan selamat, kami pulang juga selamat. Penuh sukacita, lebih berkobar, lebih bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan. Dari pemulihan kesehatan, Tuhan, Engkau yang tolong. Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan berbagai masalah lainnya. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah relasi, masalah pendidikan, bahkan mencari teman hidup. Tuhan, Engkau tolong bukakan jalan bagi kami. Ajar kami untuk bersandar kepada Engkau, seperti firman-Mu hari ini.
ketika kami tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami, hati Bapa, hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk memiliki iman itu, yakin dan percaya Engkau Bapa kami tidak sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat masing-masing, kami persembahkan 7 hari di depan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi misioneri Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk berperilaku, berbicara, berbisnis, menjalankan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.